Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Juliana Puspitasari dengan NPM A1D021001 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, manajemen kurikulum, dan yang kedua, manajemen kesiswaan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah pengaturan yang tersistematis mengenai pengelolaan kurikulum dalam mencapai tujuan kurikulum. Dalam menjalankan manajemen kurikulum, diperlukan keterlibatan masyarakat dengan maksud agar mampu membantu implementasi kurikulum. Dapat dilihat bahwa sekolah harus mampu mandiri dalam menyiasati kebutuhan kurikulum, mengatur, mengendalikan, dan melaporkan hasil telaah kurikulum kepada berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat. Manajemen kurikulum bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan di sekolah sebagai parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Adapun fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan, pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Bila melihat pada fungsinya, manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Yang kedua, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Yang keempat, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian, prinsip manajemen kurikulum. Ada 5 prinsip yang secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu yang pertama, produktivitas, berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum, serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Yang kedua, demokratis, berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga, kooperatif, prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Yang keempat, efektif dan efisien, melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum, seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Yang kelima, mengarah visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Ada prosedur manajemen kurikulum. Yang pertama, perencanaan kurikulum, menentukan sasaran dan apa yang hendak dicapai. Di dalamnya diperlukan kerjasama untuk melaksanakan pengumpulan, perancangan, dan pembuatan keputusan. Yang kedua, pendekatan dan pengembangan kurikulum. Pengembangan dan peninjauan kurikulum merupakan proses mendefinisikan, memantau, dan mengkaji keterampilan dan pengetahuan yang diharapkan dapat mengarahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pengajaran. Terdapat tujuan, penentuan strategi, dan fungsi yang akan dicapai apa yang menjadi tujuan manajemen kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Penerapan kurikulum yang telah dirumuskan. Yang kelima, pengembangan tujuan pendidikan. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan,
dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan, agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Nantinya akan diketahui output dari lembaga tersebut sudah baik atau belum dari manajemen kesiswaan tersebut. Manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah, sehingga peserta didik akan memiliki kemampuan untuk terjun ke masyarakat dengan dibekali dari sekolah melalui manajemen kesiswaan. Kemudian ada tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu bidang operasional yang penting dalam kerangka manajemen sekolah. Tujuan umum manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah dan berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen kesiswaan di sekolah secara baik dan berdaya guna akan membantu seluruh staf maupun masyarakat untuk memahami kemajuan sekolah, mutu dan derajat suatu sekolah tergambar dalam sistem sekolahnya, mengembangkan seluruh kemampuan warga sekolah untuk lebih profesional dan terlatih. Prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Berkenaan dengan manajemen kesiswaan, ada beberapa prinsip dasar yang harus mendapat perhatian sebagai berikut, yaitu yang pertama, siswa harus diperlukan sebagai subjek dan bukan objek. Yang kedua, keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Yang ketiga, pada dasarnya, siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Nah, itu tadi beberapa materi yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.